Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah analisisnya untuk uji hipotesis dua sampel ya, rata-rata, varian sama populasi. Masih dengan menggunakan Minitab 16 ya. Sebentar. Biar kelihatan lebih luas tampilannya. Seperti ini, saya tarik ke bawah. Oke, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah soalnya. Seorang peneliti ingin melihat apakah anak laki-laki mempunyai prestasi yang lebih baik dibandingkan anak perempuan. Jadi ini berkaitan sama perbandingan saja. Peneliti tersebut mengambil 10 laki-laki dan 20 perempuan sebagai sampel. Setelah diteliti, diperoleh nilai rata-rata anak laki-laki 75 dengan ragam 144 dan rata-rata anak perempuan 73 dengan ragam 100. Dengan menggunakan nilai alfa 5%, bagaimana kesimpulan dari pernyataan tersebut? Asumsikan ragam populasinya adalah sama. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa kita hanya ingin membandingkan antara laki-laki dengan perempuan, ya. Tidak ada nilai dugaan selisih rata-ratanya, sehingga kita menggunakan hipotesis ketidaksamaan. Nah, untuk H1-nya di sini nanti kita tentukan bahwa dinyatakan anak laki-laki mempunyai prestasi yang lebih baik, sehingga nanti tandanya adalah lebih dari, ya. Caranya adalah, nah, untuk sebelum kita membahas di Minitab-nya, di sini N1-nya sebesar 10, N2-nya sebesar 20, sehingga kita menggunakan sampel kecil. Caranya sama, klik start, ya, sebelumnya sebentar. Start, terus kemudian basic statistik, kemudian 2 sampel T. Ya, 2 sampel T diklik, kemudian kita memilih yang summarize data karena yang diketahui adalah karakteristik dari masing-masing sampel. Nah, ada first, second, artinya sampel pertama, sampel kedua, sampel size pertama berapa, kedua berapa, rata-rata pertama berapa, rata-rata kedua berapa, standar deviasi pertama berapa, kedua berapa, ya. Di sini sampel size untuk yang pertama, yang laki-laki berarti 10, kedua adalah 20. Kita masukkan di sini 10, di sini 20. Kemudian rata-rata untuk yang pertama. Rata-rata yang pertama adalah laki-laki 75, sedangkan rata-rata perempuan kedua 73. Sehingga kita masukkan di sini 75, kemudian rata-rata kedua adalah 73. Standard deviation sekarang. First berarti di sini kita mencari standar deviasinya atau simpangan bakunya. Sementara yang ada di soal yang diketahui adalah ragam atau varians. Sehingga yang diketahui adalah ragam atau varians, untuk mencari standar deviasinya harus kita akar ya. Jadi akar dari 144 adalah 12. Sedangkan untuk yang perempuan ragamnya 100, berarti kita akan menjadi 10. Sehingga di sini kita masukkan 12, di sini 10. Karena jangan lupa ya, diingat ya, karena yang diketahui dalam soal itu adalah berupa ragam atau varians. Sementara yang kita inputkan ke dalam Minitab adalah standar deviasi atau simpangan baku, sehingga harus diakalkan. Ojo ngawur lek misalkan di dalam soalnya nanti keterangannya simpangan baku atau standar deviasi dadak mbok akar. Iling-ilingan ya materi yang dulu. Kemudian berhubung di soal ini diasumsikan ragam populasinya sama, maka kita centang bagian bawah. Tapi kalau misalkan tidak ada keterangan asumsi varian sama, nggak usah mbok centang. Wes, diingat-ingat. Ada asumsinya, maka dicentang, kemudian klik option, masukkan confidence levelnya. Confidence levelnya di sini alfanya 5%, sehingga confidence levelnya adalah 95, test difference-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak ada keterangan selisih rata-ratanya. Sementara alternatifnya adalah lebih dari, ya kan? Laki-laki lebih baik daripada perempuan, maka menggunakan greater than. Klik OK, kemudian OK lagi. Nah, ini adalah hasilnya yang saya blok ini ya. Jadi, tes sampel T-test NCI adalah rata-ratanya. Ini adalah keterangan sampelnya. Di bawahnya adalah estimasi perbedaannya adalah 2. Yang teman-teman perhatikan di sini adalah yang saya blok ini. T-test of difference. T-value-nya ketemu 0,48. P-value-nya ketemu 0,316. Ya, di sini ada T value, nanti silakan dicari T tabelnya. P value-nya ketemu di sini 0,316, nanti kamu bandingkan dengan nilai alfa. Tolak H0 atau terima H0. Yang di bawah ini adalah nilai SP-nya. Both use pooled
standard deviation ya 10,6838. Nah, ini yang menunjukkan nilai SP, bukan SP kuadrat ya, SP ya. Nah, nanti silahkan diinterpretasi sendiri, dijelaskan apakah terima apa tolak H0. Terus kemudian soal yang kedua masih dengan bentuk soal yang sama, membandingkan antara metode lama dan metode baru. Metode lama N-nya 50, rata-rata 74, simpangan baku 8. Baru 40, rata-rata 78, simpangan bakunya 7. Dengan menggunakan nilai alfa 5%, ujilah hipotesis apakah kedua metode sama. Ya. Start basic statistik. Perhatikan, soal nomor 2, ini kalau kita totalkan kita menggunakan sampel besar. Sementara di dalam Minitab, kita boleh menggunakan jadi gini. Di dalam Minitab itu kita tidak ada yang namanya 2 sampel Z ya, mungkin di Minitab 16 di atasnya mungkin ada, cuman untuk yang Minitab 16 itu kita tidak ada 2 sampel Z, sehingga kita bisa menggunakan 2 sampel T, karena Z sama T sebenarnya masih ada hubungan antara distribusi Z sama distribusi T ya, sehingga kita dapat menggunakan 2 sampel T. Nah, ini kita klik, kemudian summarize datanya kita masukkan 50, satunya adalah 40, rata-ratanya satunya 74, satunya 78, 74, di sini 74, di sini adalah 78. Standar deviasinya yang atas adalah 8, yang kedua adalah 7. 8, kemudian satunya 7. Kemudian di bagian asimnya ini nggak sambung centang, ya kan? Karena kita menggunakan sampel besar. Kemudian langsung klik option, kemudian alfanya berapa di sini? Alfanya adalah 5% sehingga tetap 95. Tes difference-nya adalah 0 karena tidak diketahui selisihnya. Alternatifnya adalah di sini tidak ada keterangan lebih dari atau apa, meningkat atau seperti apa, kita menggunakan not equal. Kemudian klik OK, OK lagi. Keluar hasil seperti ini. Nah, dari sini yang saya blok ini yang teman-teman perhatikan. T value di sini kalau teman-teman nanti menginterpretasi, coba tulis T value, tulisan Z value atau Z hitung. Paham ya? Jadi bukan T value tapi Z value-nya. Sementara P value-nya tetap sama 0, P value tetap sama P value sebesar 0,013. Sementara DF-nya nggak usah kamu pakai. Karena DF di Z itu kan nggak ada. Sementara yang T ini kamu nanti kalau menginterpretasi, kamu ganti Z value. Misalkan seperti itu. Ya, itu kalau untuk sampel besar. Nah, berikutnya kalau misalkan kita menggunakan membandingkan antara dua populasi, antara karyawan perempuan dan karyawan laki-laki, ya kan, ini saya ambil, ini soal ini sebenarnya sudah pernah kita bahas dengan menggunakan perhitungan, jadi tinggal bagaimana kita melakukan analisisnya menggunakan Minitab. Kira-kira podo nggak jawabanmu antara hitungan manual dengan program ya. Kalau misalkan hasilnya sama berarti ya memang tepat hitungan. Tapi kalau hasilnya beda berarti ada yang salah ya. Nah, di sini sebuah penelitian ingin membandingkan antara varians karyawan perempuan dan laki-laki. Diduga varians perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki. 14 karyawan perempuan diambil, 11 karyawan laki-laki diambil ya. Jadi N1-nya 14, N2-nya adalah 11. Dari sampel perempuan diperoleh simpangan bakunya 5,3, kalau laki-lakinya adalah 6,1. Ujilah hipotesis bahwa sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, alternatifnya adalah kurang dari. Jadi nanti yang diketahui di dalam soal adalah simpangan bakunya, sementara hipotesisnya adalah bentuk varians. Jadi teman-teman harus ingat simbol varians apa, simbol simpangan baku atau standar deviasi itu seperti apa. Jadi kudu eling-eling, nggak oleh lali. Makanya dari dulu saya getol untuk mengingatkan teman-teman untuk menghafal simbol-simbol dalam statistik dan nggak salah dalam perhitungan, dalam analisis ya. Nah, sekarang caranya klik start, kemudian basic statistik, kita pilih yang tuh variances karena kita membandingkan dua varians. Kemudian sampel in, sampelnya tadi dalam bentuk apa? Standar deviasi ya. Sampel dalam bentuk standar deviasi atau simpangan baku. Sampel size yang pertama ukurannya adalah 14, yang kedua tadi adalah 11 ya ukurannya. Sementara standar deviasinya nilainya adalah yang satunya 5,3, satunya 6,1 ya. Di sini 5,3, di sini 6,1. Klik option graphics nggak usah, sementara kalau klik option dulu yang kita gunakan. Alfanya berarti 1% berarti di sini 99. Hipotesis rasionya gimana? Nah, berhubung di sini
yang diketahui adalah varians, maka di bagian hipotesis rasionya kita pilih yang varians ya. Alternatifnya berhubung di sini tandanya adalah kurang dari, maka di sini kita pilih yang less than. Kurang dari, less than, lebih dari, greater than. Harus ingat-ingat. Kemudian klik OK, OK. Nah, ini adalah interval plotnya ya, hanya untuk menggambarkan saja dari masing-masing sampel. Terus kemudian yang kita perhatikan adalah yang di sini. Ini yang kita perhatikan. Nah, ini adalah hasilnya. Tes statistiknya ketemu 0,75, p-value-nya adalah 0,312, df1-nya 13, df2-nya 10. Nah, Kingko yang saya blok ini yang teman-teman bisa gunakan untuk mengambil keputusan terima apa tolak p-value-nya. Sementara tes statistiknya bisa dibandingkan dengan f hitungnya. Tes statistik di sini berarti f hitung, berarti dibandingkan dengan f tabel dengan df1-nya 13, df2-nya adalah 10 ya. Seperti itu gambarannya untuk yang dua sampel. Nah, terus kemudian berikutnya yang level yang soal nomor berapa ini? Oh, soal nomor 4. Nomor 4 ini sebuah pabrik memproduksi 2 gram rokok, 56 di antara 200 menyukai A, di 29 di antara 150 menyukai B. Jadi kita membandingkan antara A sama B. Ya, di sini dapat disimpulkan apakah presentase atau proporsi yang menyukai merek A lebih besar dibandingkan B. Jadi H1-nya berarti A lebih besar dari B. Berarti kejadian yang pertama, 56 di antara 200 menyukai A, 29 di antara 150 menyukai B. Ya, caranya basic statistik, kemudian to proportion. Ya, kita pilih yang summarize data saja. Ya, di sini ada event, ada trials. Ya, event ini adalah banyak kejadian. Kejadian yang pertama berarti ada 56 orang menyukai merek A, toh, ya kan? Kemudian jumlahnya yang diamati adalah 200. Sementara yang kedua, ya, event yang kedua, 29 di antara 150, berarti kejadiannya adalah 29, trials atau banyaknya sampel yang digunakan adalah 150. Klik option, kemudian confidence levelnya adalah 6%, sehingga kita menggunakan 94. Tes difference-nya nggak usah karena tidak diketahui. Alternatifnya berarti karena tadinya apakah merek A lebih besar dibandingkan merek B, maka nanti menggunakan greater than. Useful ini kita centang aja nggak apa-apa. Kemudian klik OK, OK. Nah, nanti kita bisa menggunakan yang ini. Z hitungnya adalah 1,87, p-value-nya adalah 0,031. Ya, nanti kita bisa menggunakan yang ini. Walaupun nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman menggunakan metode Fisher. Cuman yang teman-teman sudah pelajari ini, sehingga nanti Z value-nya ini bisa dibandingkan dengan Z tabel, p-value-nya dibandingkan sama nilai alfanya. Ya, nanti keputusannya wes pelajari sendiri. Karena kita sudah sering kali dulu pernah menghitung ya, tinggal kita kalau ini hanya memudahkan untuk menganalisis ya, seperti itu kalau kita menganalisis dengan menggunakan ini tab. Sementara kalau SPSS itu cukup tidak terlalu lengkap saya kira, karena kalau teman-teman perhatikan di sini ya, misalkan saya memasukkan angka 12, 23, 21. Nah, ini hanya seperti di analyze, compare, min, hanya menggunakan one sample t-test, hanya independent sample t-test, hanya paired sample t-test. Artinya ini sama sekali tidak lengkap untuk mengcover atau menganalisis dengan menggunakan uji hipotesis. Hanya untuk satu sampel, itu pun hanya untuk rata-rata. Dan hanya untuk data yang berupa yang diketahui seperti ini. Tidak berlaku untuk kasus yang diketahui karakteristik masing-masing dari karakteristik dari sampelnya, seperti X-bar-nya, S-nya seperti itu. Jadi nggak bisa. Jadi saya rasa SPSS tidak lebih baik kita menggunakan Minitab kalau misalnya kalau kita mau analisis uji hipotesis satu sampel ya. Jadi itu adalah penjelasan mengenai uji hipotesis satu sampel ya, berdua sampel dengan menerapkan Minitab dan Minitab terutama. Kalau SPSS tidak terlalu fokus ke situ, baik untuk mean, mean, proporsi maupun varians ya. Silahkan dicermati lagi videonya dari awal sampai ini. Saya harapkan teman-teman mampu memahami dengan baik sehingga untuk analisis kedepannya juga lebih mudah lagi seperti itu.